Puji Tuhan, mari kita bersama membaca dari Matius 13. Matius 13 ayatnya yang pertama hingga yang ke-9, dan dilanjutkan Matius 13 ayat 18 hingga 23. Matius 13 ayat yang pertama hingga ke-9 dan 18 hingga 23 demikian bunyinya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak bumi. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murka. Yang ditaburkan di tengah semak bumi, ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan yang menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengar sabda Tuhan, yang memelihara serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Yang bernama Beethoven. Kita semua di sini pasti mengetahui siapa Beethoven dan apa saja karya-karyanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Beethoven memiliki karya-karya yang luar biasa besar dan terkenal, dan bahkan dapat kita kenal hingga saat ini. Seorang Beethoven menciptakan karya-karya yang luar biasa besar. Pasti dia membutuhkan kepekaan, pasti dia membutuhkan rasa dan telinga untuk mendengar harmoni musik.
Tapi siapa yang menyangka jika dalam umurnya yang ke-20 tahun, pendengaran Beethoven semakin menurun. Dan hingga di umurnya yang ke-40 tahun, Beethoven tuli total. Dan ketika ia mengalami ketulian secara total, Beethoven lalu mengalami fase depresi. Dia tidak mau lagi menciptakan karya-karya. Dia lalu mengurung dirinya. Tapi lalu seorang temannya datang dan menghibur hatinya. Dan di saat itulah lalu ia berusaha dengan keras. Meskipun ia tidak memiliki pendengaran yang cukup untuk mendengarkan musik. Tapi dengan rasa, dengan sentuhan, ia mencoba menciptakan suatu karya yang luar biasa. Dan semua itu dapat kita rasakan, dapat kita dengar, dan kita nikmati hingga saat ini. Indera pendengaran atau telinga merupakan komponen yang paling penting bagi seorang komponis, bagi seorang komposer ataupun musisi. Karena dengan telinga, dengan indera pendengaran, seorang musisi, seorang komponis dapat mendengarkan apakah nada itu sumbang ataukah sudah harmoni. Dan bagaimanakah dengan kita? Apakah telinga juga menjadi komponen yang cukup penting bagi kita? Karena seringkali kita tidak menggunakan telinga kita dengan baik. Kita lalu hanya mendengarkan melalui telinga kiri lalu keluar telinga kanan. Kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Mendengarkan hanya sebagai formalitas bagi kita. Padahal di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus mengingatkan kita semua untuk mampu mendengar dengan sungguh dan memelihara sabda-Nya. Pada saat Yesus berada di tepi danau, datanglah banyak orang berbondong-bondong melihat Dia. Dan pada saat itu Yesus menasihatkan kepada orang banyak itu supaya tidak hanya mampu untuk melihat saja, tapi mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikannya. Oleh karena itu lalu Yesus menasihatkan tentang penabur. Ia memperumpamakan kepada mereka tentang penabur yang menaburkan benih. Ada 4 macam tanah yang disampaikan oleh Yesus tentang perumpamaan penabur tersebut. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan lalu dimakan oleh burung sampai habis. Artinya sabda Tuhan tidak benar-benar diterima dengan baik. Semua sabda didengar hanya sebagai rutinitas belaka. Kita datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan karena memang hari ini hari Minggu. Maka dari itu saya datang ke gereja. Tapi lalu kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita sibuk untuk mengobrol dengan teman kanan kiri kita. Kita sibuk untuk bermain games, kita sibuk untuk memposting di media sosial kita bahwa hari ini kita pergi ke gereja. Tapi kita tidak benar-benar mendengarkan sabda Tuhan. Lalu yang kedua, benih yang ditaburkan jatuh di tanah yang berbatu. Artinya firman yang disampaikan hanya didengar saja namun tidak dipelajari dengan baik. Dipelajari saja tidak, apalagi dipelihara dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Firman yang diterima di dalam kondisi yang sukacita saja. Di dalam kondisi sukacita kita dapat melakukan firman dengan baik. Oh iya, aku diingatkan untuk selalu mengasihi sesama. Aku diingatkan untuk selalu menolong sesama. Tapi ketika kita berada di dalam kondisi yang tertekan, ketika kita berada di dalam kondisi yang duka cita, kita tidak mampu melakukan firman itu dengan sungguh-sungguh. Kita lalu menggerutu, kita ngersulo kepada Tuhan.
Kenapa semua ini terjadi kepadaku? Kita lalu menyalahkan orang lain. Dan hal inilah yang membuat kita gampang goyah. Ketika ada permasalahan di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita, karena kita tidak sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, maka kita gampang untuk goyah dan tergoda. Lalu kita ketika ada permasalahan, kita undur dari persekutuan kita. Saya tidak mau lagi ke gereja karena saya tidak cocok dengan si A, karena saya tidak cocok dengan si B. Lalu kita menyalahkan Tuhan. Kenapa semua ini terjadi padaku? Sia-sia saja aku datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, jika semua ini masih terjadi kepadaku. Yang ketiga, benih yang ditaburkan di semak duri, semakin besar semakin menghimpit sampai mati. Artinya kita mendengarkan sabda Tuhan, namun kita bersikap acuh tak acuh. Malahan kita tidak percaya dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita diiming-imingi oleh kedudukan, oleh kekuasaan, dan kita harus meninggalkan Tuhan, maka kita tergoda. Kita dengan mudahnya meninggalkan Tuhan demi kedudukan, demi kekuasaan. Atau mungkin di tengah pekerjaan kita, ketika kita naik jabatan, kita harus meninggalkan Tuhan. Ataupun mungkin ketika pasangan kita meminta kita untuk meninggalkan Tuhan, maka karena firman Tuhan menjadi yang kedua di dalam kehidupan kita, karena kita bersikap acuh tak acuh terhadap firman Tuhan, lalu kita dengan mudahnya meninggalkan firman Tuhan dan mengutamakan hal-hal yang lain. Dan yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Hal ini berarti bahwa firman Tuhan benar-benar didengar dengan baik, dipelajari, dipercayai, dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjadi tanah yang baik, menjadi tanah yang gembur. Itu artinya kita siap untuk dibentuk, kita siap untuk diproses. Kita menyediakan diri kita, menyediakan hati kita, dan kita memakai telinga kita sebagai komponen yang penting untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan dengan begitu kita siap untuk dibentuk oleh Tuhan di dalam proses kehidupan kita. Kita siap menerima sabdanya, diperbaharui terus-menerus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan dengan sungguh-sungguh berarti kita menyediakan waktu kita untuk Tuhan, menyediakan diri kita untuk benar-benar siap dibentuk oleh Tuhan. Kita diberikan waktu 24 jam dalam sehari. Masakah kita tidak memberikan waktu 1 jam ataupun dalam hitungan menit untuk mendengarkan sabda Tuhan, untuk mempelajarinya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Dari waktu itu kita diminta untuk meluangkan waktu kita, untuk menyerahkan diri kita dalam mendengarnya, memakai telinga kita sebagai komponen penting dalam mendengarkan sabda Tuhan, lalu mempelajarinya sehingga kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak hanya menjadi pendengar yang datang, duduk, sibuk dengan diri sendiri lalu pulang, tapi kita menjadi pendengar yang baik. Kita bersungguh-sungguh, kita mau diproses olehnya, kita mau dibentuk olehnya. Dan dengan begitu, sabda Tuhan dapat menjadi penuntun di dalam kehidupan kita, dalam menolong sesama kita, dalam mengasihi sesama kita. Dan dengan begitu, sabda Tuhan menjadi bermakna di dalam kehidupan kita.
Karena dengan mendengar dan melakukan sabdanya, kita menjadi pelaku firman. Kita meneladaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan mendengarkan sabda Tuhan, maka kita juga mampu untuk menengok ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita? Ataukah kita masih menjadi seseorang yang hanya datang, yang hanya mendengar, tapi masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan, yang masih sering menyalahkan Dia? Ketika kita dengan sungguh-sungguh mendengar dan menjadi pelaku firman-Nya, maka kita tidak akan mudah goyah. Ketika kita dihantam permasalahan, ketika kita dihantam oleh badai kehidupan, kita tidak akan mudah tergoda oleh iming-iming duniawi yang membuat kita jauh dari kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu di dalam PKJ 255 yang mengingatkan kita bahwa firman Tuhan itu penting di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita dengar mampu untuk menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Firman-Mu dipegang selalu. Dan menjadi pelaku firman, supaya sabda Tuhan mampu menjadi penuntun kita dalam setiap proses kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.